Escape from love. I cannot let you go. No, 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi panel kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wafik Azizah sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Di sebelah kiri dan kanan saya sudah dihadiri beberapa panelis ahli dalam bidang bahasa dan budaya. Kita mulai dari sebelah kanan saya. Ada Ibu Baik Azizah sebagai penggiat bahasa asing. Ada di sebelah kiri saya ada Bapak Dede sebagai Wikipedian, dan di sebelah kiri Bapak Dede ada Bapak Zaid sebagai Kemendikbud. Di sebelah kiri Bapak Zaid ada Bapak Ibrahim sebagai budayawan. Di sebelah kiri Bapak Baim ada Bapak Kalam sebagai sastrawan. Salam kenal. Untuk diskusi panel kita pada hari ini akan mengangkat tema tentang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki bahasa daerah terbanyak yang berada di peringkat kedua. Dan dilaporkan Indonesia memiliki 707 bahasa yang tersebar di seluruh berbagai daerah. Dengan adanya bahasa, pastinya memiliki ikonik dan ciri khas mereka dalam berkomunikasi. Meningkatnya globalisasi juga mengharuskan kita menguasai bahasa asing. Di dunia global ini, menguasai bahasa asing adalah hal yang penting. Walau begitu, kita juga harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Yang menjadi latar belakang diskusi kita pada hari ini adalah bagaimana mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Pertama-tama kita dengarkan dulu bagaimana penjelasan dari Bapak Zaid. Oke, Bapak Zaid, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik. Mengenai perkembangan bahasa Indonesia di era saat ini, karena seperti yang kita tahu, anak muda sekarang lebih banyak menggunakan bahasa daerahnya. Bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih kepada moderator karena telah menyempatkan saya untuk menyampaikan beberapa penjelasan. Bahasa adalah salah satu pilar utama dalam menentukan identitas bangsa Indonesia dan menunjukkan kekayaan bangsa Indonesia. Bahasa daerah kita lestarikan, bahasa asing kita kuasai, namun kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Fenomena ini yang terjadi saat ini, yang dimana bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia mulai terkikis dan berganti dengan bahasa daerah. Penggunaan bahasa Indonesia disebabkan oleh cara berkomunikasi atau berinteraksi. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, bahwa masih banyak remaja yang menggunakan bahasa daerahnya. Contohnya dalam dunia pendidikan, di jenjang universitas saja masih banyak mahasiswa yang menggunakan bahasa daerah. Walaupun dalam sebuah universitas terdapat dari berbagai daerah mahasiswa, seharusnya bahasa yang digunakan tentu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi sekarang pun para mahasiswa masih menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Pudahnya penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan bisa memiliki dampak negatif pada identitas budaya dan pemahaman lokal siswa. Hal ini juga dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa nasional. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada para audiens. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Dari beberapa panelis ada yang mau ditambahkan? Ya. Selanjutnya kita beralih kepada panelis Bapak Ibrahim. Bagaimana
Penggunaan bahasa Indonesia dapat dipertahankan dalam konteks bahasa dan budaya adalah sesuatu yang bersifat independen. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh moderator. Jadi, mempertahankan bahasa Indonesia atau melestarikan bahasa Indonesia dalam konteks bahasa dan budaya adalah suatu hal yang bersifat independen, adalah suatu isu yang dapat tersebar secara kompleks. Namun, seperti yang kita tahu, cara melestarikan atau mempertahankan bahasa Indonesia itu ada beberapa cara. Cara pertama adalah menekankan kepada suatu anak-anak bangsa bahwasanya bahasa Indonesia adalah suatu bahasa kebangsaan yang bersifat fundamental dalam kebangsaan mereka. Yang kedua adalah teknologi dan faktor pemikiran mereka. Seperti yang kita tahu, teknologi berpengaruh besar dalam pemikiran anak-anak bangsa zaman sekarang. Di mana di platform yang bisa kita jumpai sekarang seperti Facebook dan semacamnya, sudah banyak yang menggunakan bahasa daerah mereka sendiri untuk melakukan komunikasi dalam suatu grup atau suatu postingan. Tapi seperti yang kita tahu, cara melestarikannya cukup mudah, yaitu dengan cara merubah pemikiran seseorang untuk melakukan komunikasi dengan bahasa Indonesia. Faktor ketiga adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini sebenarnya berkaitan erat dengan faktor psikologis dan pemikiran mereka, di mana lingkungan fisik akan menjadi suatu hal bagaimana seseorang dapat berkembang. Dalam lingkungan fisik tersebut sudah jelas kita temui adanya orang yang menggunakan bahasa daerah, baik dari yang perpindahan masyarakat ataupun masyarakat tetap. Dengan begini, kita harus melakukan suatu keputusan bersama dalam kumpulan masyarakat tersebut untuk menggunakan bahasa Indonesia di waktu-waktu tertentu. Contohnya ketika gotong royong dan acara-acara yang melibatkan banyak sosialisasi terhadap anak-anak muda. Cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Baik, segitu yang bisa Bapak Ibrahim sampaikan. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu Baik Azizah. Menurut Ibu Azizah, bagaimana cara agar para pemuda zaman sekarang itu dapat menguasai bahasa asing? Karena seperti yang kita tahu, banyak anak muda yang tertarik dengan bahasa asing, tapi mereka tidak bisa menguasai dengan baik bahasa asing tersebut. Baik, saya akan menjelaskan di sini ya, bagaimana cara agar para kaum milenial itu bisa menguasai bahasa asing dengan baik. Ada beberapa cara atau trik agar kaum milenial itu dapat menguasai bahasa asing ini secara baik. Yang pertama, bisa membiasakan diri berbicara bahasa asing. Membiasakan diri menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari itu dapat membuat otak itu tidak lagi menganggap bahwa bahasa asing ini itu adalah sesuatu yang sangat asing. Lalu yang kedua, bisa dijadikan sebagai hobi. Kan anak zaman milenial sekarang kan banyak yang bermain gadget nih. Nah, jadi melalui gadget itu mereka bisa menemukan hobi baru, seperti mendengarkan musik barat atau menonton film barat gitu. Lalu yang ketiga, bisa mengobrol dengan English speaker bersama keluarga atau teman. Terus juga bisa mencatat kosakata baru jika menemukan kosakata baru di sekitar lingkungan sekitar. Bisa juga dicatat atau dihafal ya, biar tidak lupa gitu. Terus bisa mengikuti kursus jika memiliki budget yang lebih. Dan yang terakhir itu ada challenge yourself. Kunci dalam menerima ilmu baru adalah tidak takut menantang diri dan bersikap rendah hati. Kita dapat memulainya dari menghafal setiap kosakata, benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Terus dapat meluas ke percakapan, memahami grammar, hingga mempelajari bahasa slang versi Inggris ini.
Ya, saya kira cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada panelis kita, yaitu Bapak Dede. Menurut Bapak Anggian, cara agar bahasa Indonesia itu tetap diutamakan oleh kaum milenial dan tidak terlalu terpaku dengan bahasa daerahnya bagaimana? Oke, langsung saja untuk menjaga keterampilan berbahasa Indonesia dan menghindari terpaku pada bahasa daerah, ada beberapa cara yang dapat diambil. Yang pertama itu mendukung pendidikan bahasa Indonesia yang baik dalam sistem pendidikan. Perlu mengedepankan pembelajaran bahasa Indonesia yang kuat dan berkualitas. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya dalam lingkup sekolah, bisa juga dalam lingkup media sosial, tetapi juga bisa melalui literasi media dan sosial untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Yang kedua, menjaga literasi bahasa Indonesia dengan mendorong kegemaran membaca buku, artikel, dan karya sastra dalam berbahasa Indonesia akan membantu mempertajam keterampilan berbahasa. Dalam hal ini, perlu memberikan perhatian pada sastra Indonesia yang kaya dan mendukung perpustakaan dengan koleksi buku dalam bahasa Indonesia yang bervariasi dan menarik. Yang ketiga itu menggunakan bahasa Indonesia di media dan teknologi, mendorong kelompok milenial untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dalam media sosial, seperti memposting dalam bahasa Indonesia di platform online seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Instagram. Kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Anggian. Selanjutnya kita beralih kepada panelis kita, yaitu Bapak Alam. Bagaimana pendapat Anda tentang kaum milenial ketika mengungkapkan perasaannya itu menggunakan musik-musik barat? Sedangkan masih banyak adanya puisi-puisi yang bisa digunakan untuk mengungkapkan perasaannya. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan pertanyaan itu. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Nah, menurut saya nih, hal tersebut merupakan hal yang cukup wajar ya di kalangan kaum milenial. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan perasaannya, termasuk kaum milenial tersendiri. Nah, bagi sebagian orang mungkin puisi merupakan yang cara efektif untuk menyampaikan perasaan, dan bagi sebagian orang lain musik mungkin merupakan cara yang lebih efektif bagi orang lain. Nah, kaum milenial ini kan tumbuh dan berkembang di era globalisasi, di mana mereka terpapar oleh berbagai macam budaya seperti budaya barat dan sebagainya dan lain-lain. Nah, hal ini membuat mereka lebih akrab dengan musik-musik musik barat lah. Nah, setiap cara itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, musik barat tuh kelebihannya itu memiliki daya tarik tersendiri bagi kaum milenial karena musik ini dapat menyampaikan perasaan dan emosi dengan cara yang lebih ekspresif dan langsung. Nah, selain itu, musik barat juga memiliki berbagai macam yang dapat disesuaikan dengan masing-masing individu lain. Nah, puisi juga punya kelebihan nih. Puisi memiliki keindahan, kekuatan tersendiri dalam menyampaikan perasaan dan emosi. Puisi kan dapat menggunakan bahasa yang figuratif dan simbol-simbol sehingga dapat menyampaikan perasaan yang lebih mendalam. Puisi juga dapat merangsang imajinasi dan kreativitas anak-anak muda atau anak-anak zaman sekarang lah, kaum milenial, generasi Z ya. Nah, pada akhirnya cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan adalah dengan cara yang sesuai dengan diri sendiri dan orang yang ingin kita sampaikan perasaannya. Jika kita merasa lebih nyaman menggunakan
jika kita merasa lebih nyaman mengungkapkan perasaan kita melalui musik barat, ya silahkan. Nah, maka itu juga adalah pilihan yang baik. Yang terpenting adalah kita jujur pada diri sendiri dan orang yang ingin kita sampaikan perasaannya. Nah, secara pribadi ya, saya nggak keberatan sih dengan kaum milenial yang mengungkapkan perasaannya itu melalui musik-musik barat. Karena itu juga kan hak mereka, kan kita nggak berhak mengatur mereka. Nah, saya percaya bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk memiliki cara mengungkapkan perasaannya selama cara tersebut tidak merugikan orang lain. Nah, namun saya juga melihat bahwa ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan oleh kaum milenial dalam mengungkapkan perasaannya melalui musik barat. Nah, yang pertama nih buat anak-anak muda zaman sekarang ya, kalian tuh perlu perhatiin, nah, musik barat itu nggak selalu dapat menyampaikan perasaan dan emosi dengan cara yang mendalam. Kedua, musik barat tuh terkadang memiliki lirik-lirik yang agak-agak vulgar lah itu. Jadi kalian harus memfilter lah ya musik-musik yang kalian sukai gitu. Nah, oleh karena itu kaum milenial itu perlu bijak untuk memilih musik barat yang ingin kalian dengarkan. Kalian juga perlu berhati-hati dalam memahami lirik musik-musik barat dan tidak mudah terpengaruh oleh pesan-pesan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kalian yakini lah. Selain itu, saya juga melihat ada beberapa hal yang bisa dilakukan nih buat meningkatkan minat kaum milenial. Nah, pertama nih, buat puisi itu lebih menarik dan lebih relevan di kehidupan para anak-anak zaman sekarang atau kaum milenial. Nah, yang kedua tuh puisi itu harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan budaya dan seni. Nah, dengan demikian kaum milenial itu bisa lebih banyak pilihan dalam mengungkapkan perasaannya. Mereka juga kan bisa lebih menghargai dan mencintai budaya lokal termasuk seni sastra. Oke. Itu penjelasan dari saya. Cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Kalam, Ya, yang sama-sama. menurut saya itu cukup jelas. Ya. Dari penjelasan beberapa panelis kami membuka sesi tanya jawab kepada para audiens. Siapa yang ingin bertanya, silahkan. Oke, saya mau bertanya kepada Bapak Kalam. Ya, silakan. Menurut Bapak, apakah bahasa daerah itu dapat dilestarikan dalam hal-hal yang berbau dengan seni seperti bermusik dan berpuisi? Tolong penjelasannya. Baik, kepada para panelis yang telah diberi pertanyaan oleh audiens, boleh diberi penjelasannya? Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi ini, menurut saya tuh bahasa daerah itu dapat dilestarikan dalam hal-hal yang berbau seni seperti bermusik dan berpuisi. Hal ini karena seni merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan pesan dan nilai-nilai budaya. Dengan menggunakan bahasa daerah dalam seni, maka bahasa tersebut akan lebih mudah diingat dan dicintai oleh masyarakat termasuk generasi muda atau kaum milenial. Nah, ada beberapa alasan mengapa bahasa daerah itu dapat dilestarikan melalui seni. Yang pertama, itu seni dapat menjadi sarana hiburan yang menyenangkan. Yang kedua, seni dapat menjadi sarana pendidikan dan penyadaran pikiran. Nah, yang ketiga nih, seni dapat menjadi sarana pelestarian budaya. Kenapa kita bilang begitu? Kenapa kita bilang itu? Seni dapat menjadi sarana pelestarian budaya, termasuk bahasa daerah. Dengan menggunakan bahasa daerah dalam seni, maka budaya daerah tersebut akan lebih terjaga dan lestari. Nah, ada juga nih beberapa contoh upaya melestarikan bahasa daerah melalui seni. Satu, yang pertama nih, menyanyikan lagu daerah. Nah, yang kedua, membacakan puisi daerah. Nah, yang ketiga, mementaskan seni tradisional. Tentu saja, pelestarian bahasa daerah tidak hanya dapat dilakukan melalui seni. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan seperti melalui pendidikan, media massa, dan kegiatan-kegiatan sosial. Namun, seni merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan pesan dan nilai-nilai budaya sehingga dapat menjadi
sarana yang penting untuk melestarikan bahasa daerah. Oke, baiklah. Cukup sekian dari jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kalam. Kita beralih kepada Bapak Baim atas pertanyaan yang diberikan audiens. Apa jawaban yang Bapak berikan? Oke, jadi gini, media adalah sesuatu yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Jadi peran media dalam bagaimana mempengaruhi cara berbicara dan menulis masyarakat adalah bagaimana media tersebut menyajikan konten-konten yang mempengaruhi pola pikir seseorang, maupun dalam aspek menulisnya dan argumentasinya. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari jawaban Bapak Baim. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini, yakni penggunaan bahasa Indonesia di kalangan kaum milenial tidak sering digunakan. Mereka lebih sering menggunakan bahasa-bahasa daerah. Hal ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Akan tetapi, ada beberapa cara agar bahasa Indonesia terus terjaga sehingga membuat kaum milenial dapat terus mengutamakan bahasa Indonesia dan mampu menciptakan beberapa karya seperti bermusik dan berpuisi dalam bahasa Indonesia. Tapi, dalam hal ini kita juga harus tetap melestarikan bahasa daerah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan seni pun bisa dilestarikan seperti bermusik dan puisi yang menggunakan bahasa daerah. Selain mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah, kaum milenial juga harus bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini juga sangat penting dan ada beberapa cara agar kaum milenial tidak kesusahan dalam menguasai bahasa asing seperti yang telah dijelaskan oleh panelis kita, Ibu Baik Aziza. Sekian kesimpulan dari yang saya sampaikan. Saya Wafik Aziza sebagai moderator menutup diskusi kita pada hari ini. Dan saya berterima kasih kepada panelis-panelis kita yang telah menyempatkan diri hadir untuk diskusi kita hari ini. Dan terima kasih kepada audiens-audiens yang telah menyaksikan diskusi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.